Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu jamaah wirid Yasin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya sampai saat ini kita masih diberikan Allah kesehatan, masih diberikan Allah kesempatan sehingga kita masih dapat hadir bersama-sama untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunat, bersilaturahim, majelis taklim, wirid Yasin, dan mudah-mudahan semuanya ini akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat berangkai salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi dan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bulan Zulhijjah tak lama lagi ya, Bu. Menurut perhitungan Ibu berapa lama lagi kira-kira? Hah? Mulai lagi, Bu, sedangkan orang untuk melaksanakan ibadah berangkat orang untuk haji 40 hari, sekitar lebih kurang sebulan lagi lah. Iya, Bu. Lebih kurang sebulan lagi masuklah bulan Zulhijjah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasanya bagi ibu-ibu disunatkan puasa. Bagi kita ibu semua, bukan ibu-ibu saja, Pak. Bagi kita disunatkan puasa. Kalau bisa puasa dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ya kan, Bu? Ke-8, ke-9, 10 jangan puasa lagi. Namanya imsak, Bu. Namanya imsak. Tak puasa lagi itu. Imsak namanya, Bu. Imsak. Jangan puasa lagi itu, Pak, aja kita. Menahan diri. Tapi kayak macam puasa juga, tapi waktunya pun cepat singkat. Nah, ibu-ibu, kalau puasa pertama, hari pertama niatnya puasa Zulhijjah. Ibu, sengaja aku puasa sunat Zulhijjah karena Allah Ta'ala. Puasa kedua Zulhijjah. Puasa ketiga Zulhijjah niatnya. Puasa keempat niatnya Zulhijjah. Kelima Zulhijjah. Keenam Zulhijjah. Ketujuh Zulhijjah. Ke-8 tarwiyah, ya, Bu. Niatnya sengaja puasa sunat tarwiyah karena Allah Ta'ala. Itu ke-8 ya, Bu. Kok ke-9 Arafah. Sengaja aku puasa sunat Arafah karena Allah Ta'ala. Yuk. Ibu ingat sejarah tarwiyah? Ingat ya, Bu? Tarwiyah itu, Bu, bimbang. Waktu Nabi Ibrahim bermimpi pertama kali, ya, Bu, Allah perintahkan sama dia untuk menyembelih putranya, ya, Bu, Ismail. Dia bimbang, Ibu, ragu. Apakah betul-betulnya mimpi ini dari Allah? Ataukah mimpi ini memang dari setan? Tapi dia berpikir lagi, Bu, kalau dari Allah, manalah mungkin Allah menyuruh ayah menyembelih anak. Tapi sebaliknya, kalau dari setan, mana mungkin setan bisa memimpikan Nabi? Berpikir dia, Bu, ganti-ganti pikiran. Bimbang dia, ragu dia. Maka disebutlah hari itu hari tarwiyah, hari yang penuh bimbang. Sunat puasa, Bu. Kenapa? Karena itu adalah hari-hari yang mulia. Nah, ibu-ibu, malam besoknya datang mimpi itu lagi, barulah dia yakin betul bahwa mimpi itu dari Allah.
itulah dilaksanakannya lah Bu, maka disebutlah hari Arafah. Kenapa pelaksanaannya itu Bu di Arafah? Ya Bu. Salam. Jadi tanggal 10 lah. Tanggal 10 Zulhijjah. Disitulah Bu pelaksanaannya Arafah. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tanggal 10 kita tak boleh puasa lagi. Tapi kita adalah imsak, menahan diri. Ya Bu, menahan diri. Nah ibu-ibu, ada sini kurban? Entah ada ya. Iya. Di masjid ada ya kan? Cinta ada. Tapi masjid yang ibu-ibu juga nyat. Oh ibu-ibu juga nyat kesaran berkuan tuh kan. Ini Bu, datang ini Bu, tawaran kita misalnya ada duit, ada tawaran berkurban, ya kan? Dalam hati berhitung-hitung Bu, dipikir, boleh rante atau berkurban, boleh golang atau berkurban, ya kan? Hindai rayo ada pula, awak tak pergi jalan. Pangan itu pula paling pala nak boleh rante sama kurban dibandingkan. Ini kadang-kadang Bu, ini kadang-kadang ya kan? Nah ada kurban lagi, tak ada pala rante di penting. Ini golang atau kurban. Nah inilah bahaya tuh kan. Ini satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Satu sebelah kanan kurban. Satu sebelah kiri elah golang dulu. Berarti kau sebelah kiri nih elah golang dulu. Nanti kok sakit kau untuk ini segala macam dia kayunya kan. Sementara kurban pula bagi simbolis selesai. Habis. Tak bisa jual lagi dah Bu. Ya kan? Udahlah pikir jang. Kurban atau itu atau rantai atau golang atau segala macamnya. Nah ibu-ibu, kalau kita bisa meloloskan dari kiri tadi, sekarang beruntung lagi. Ya Bu, beruntung lagi. Nah sebenarnya ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapat kurban pun tak apalah sulit sekali. Ibu bikin aja arisan kurban di sini. Begitu ya Pak, kami ini mula-mula sempat 8 tahunan. Jadi? Gua ayo pemegang tarean. Jadi begitu sampai hari aku sekian tak masih bayar. Sesudah itu tak lah, kau jam ni ada sempat kan, siapa pegang kan? Tapi tak mau apa kali tak tahu apa, belum kali lah. Tak ada kemudian pergerakan mereka sampai tahun dia. Kalau dah nak kontak ni bawa. Wah iya sulit Bu. Kalau pencereng Iya. jadi itu. Begitu modelnya Bu. Orang ibu pun sebenarnya ini perwiritan bisa ya Bu buat itu. Banyak yang paling mendapat korban bukan di sini. Tapi ada juga belum. Iya kan? Iyalah. Yang belum tuh, yang sudah pun bisa saya ulang-ulang tak apa-apa. Jadi begini Bu caranya. Tak mesti tahun nih. Kan begini. Ibu misalnya tak cukup tahun nih, bisa tonton muka. Entah misalnya tak bisa 200.000 sebulan, tak bisa 2,5. Ini misalnya bulan ini bisa limpur dulu masukkan. 3 tahun pun jadi. Ya kan? 3 tahun menjadi, tapi udah ada awal ya mulai ya kan. Nah, karena kurban ini kan Ibu, ingat Ibu lagi kan manfaat kurban itu kan Ibu. Sampai Rasulullah benci botol dia sama orang yang udah sanggup tambah kurban. Jadi kira sanggup, kira mampu, hampir mampunya gitu semua. Walaupun tak 1 tahun nih, 2 tahun 3 tahun hampir mampunya kau kurban. Karena tak pernah banyak dia. Lebih dari situ bisa kita laksanakan. Ya. Bisa Bu. Alah, kadang-kadang kalau kita ceritakan Ibu, kalau ngambil kereta biasanya iya kan Bu? Mengangsur kereta bisa kita lakukan. Mahal-mahalan. Iya kan? Lumayan kalau misalnya kereta sekedar kebutuhan. Kadang-kadang ada yang lagi udah cukupnya, andai tambah juga lagi. Andai ganti, iya kan Bu? Sebenarnya kalau tidak berhitung mampu atau tidak, memang atas kemauan itu. Iya, menanya diri sendiri juga lah. Kemauan lah pokoknya. Kemauan juga lah, memang kemauan. Hampir Rasulullah pula. Kata Rasulullah, mangkana lahu sa'atan, siapa yang udah sanggup berkurban. Banyak yang susah. Iya. Tapi dia tidak mau melaksanakannya. Jangan doka di tempat sholat kami, kata Rasul. Jangan masuk ke masjid. Iya, palam gitu. Udah mampu dia Bu, mangkana lahu sa'atan, dia punya kesempatan. Palam itu tapi toh tidak dia melaksanakan kurban tuh.
Fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami, kata Rasul. Dahil ang mapubuan lang wala hindi. Bonci betul lah bos. Parang tempat salat ay kasi hidup. Maka betul lah Rasulullah. Maka betul lah dia. Jangan dekati tempat salat kami. Sampai tempat salatnya saya dekat. Rasulullah salat. Rasul itu salat di masjid ya kan. Tapi jangan bu ibu nanti tak bakuban aku jangan atau aku datang ke masjid jadi buat baca. Nanti kata Ustaz tuh kata Ustaz Sanksi. Kalau tak bakuban udah mampu pak, tak usah datang ke masjid. Bah, tak datang pula ibu ke masjid baca ayo. Tak kami sih memang hidup lip. Lain ceritanya kan. Kontak ke masjid kian dia. Ya kan? Tak mau datang ke masjid, tak mau datang ke musola. Itu ancaman Rasul. Saking boncinya Rasul. Bonci betul. Kenapa begitu banyak boncinya Rasul? Sebenarnya kebalikannya. Maka begitu boncinya Rasul. Karena sayangnya sama kita. Karena cintanya sama kita. Bayangkan ibu lah, setiap tetes darahnya itu bu, jadi pengampunan dosa dari kita. Kita dengan banyak dosa kita bu, dosa-dosa masa lalu kita. Setiap tetes darahnya itu jadi pengampunan dosa. Begitu kata Rasulullah. Itulah bosaknya ya. Ah itulah. Tapi jangan pula nanti bu, buat dosa saja bu, nanti aku tak ampun dosaku. Tidak, jangan begitu pula bah. Nanti aku elok buat dosa saya besok, minta ampun aku besok, bakuban. Ampun dosa tak begitu bu. Bisa nak amal ni. Iya pak. Iya. Dosa-dosa yang tak setengah aja ibu, yang kita lakukan tuh bu. Kata Rasulullah sama istrinya Aisyah, ya Aisyah, kudami adhiyatuki wa asidiha, fa inna laki bi awali kitratin takturu damiha al ardi, ayyaghfira lakillah ma salafa min zambi. Wahai Aisyah, kata Rasul, bawa kurban kau tu kemari biar kita sembelih. Saksikanlah wahai Aisyah, bahwa setiap tetes darahnya yang jatuh ke bumi akan menjadi pengampunan dosa bagimu dari dosa-dosa kau lakukan masa lalu. Bu, ditanya Aisyah, alana khosso al-amlil mu'minin ammah, ya Rasulullah, itu hanya untuk kita saja nih keluarga Nabi itu, atau ini untuk seluruh mukminin dan mukminat? Kata Rasulullah, alana khosso al-mu'minin wal mu'minat. Ini di samping berlaku untuk kita keluarga Nabi, berlaku juga untuk mukminin dan mukminat. Kalau untung lewu yang udah berkurban ibu, setiap tetes darahnya menjadi pengampunan dosa bagi ibu dan dosa masa lalu. Makanya kalau tiap tahun ibu berkurban, tiap tahun terampun dosa. Ya kan? Tiap tahun berkurban, tiap tahun terampun dosa. Apalagi ibu, kata Rasulullah, itu akan menjadi tunggangan kita di saat kita nanti melewati titian Siratal Mustaqim ini. Saat kita melewati titian Siratal Mustaqim itu menjadi tunggangan kita. Tahu ibu, Siratal Mustaqim itu kan ibu, Siratal Mustaqim itu ibu panjang juga ya kan bu. Dari timur sampai ke barat panjangnya bu. Dari tempat matahari terbit sampai matahari tenggelam. Ama macam mana mengukur itu dari kutub utara ke kutub selatan? Dari matahari terbit lah, belum lagi bu, belum kutub utara kutub selatan belum. Matahari terbit pertama kali sampai di mana dia tenggelam terakhir kali. Sepanjang itulah titian Siratal Mustaqim. Bakal kita lewati bu. Tapi orang yang berkurban kata Rasulullah, azimu dihayakum, fa innaha ala sirati matoyakum. Pilih kurban kamu yang bagus-bagus kata Rasul. Nanti akan jadi kendaraan kamu di saat kamu melewati titian Siratal Mustaqim. Hebat kan bu? Wow. Yang ketiganya bu, nanti di saat sudah kiamat itu tiba, kita sudah dibangunkan, trompet sudah berbunyi, kita akan dikumpulkan bu, di padang yang namanya mahsyar. Padang mahsyar itu panas bu, belum apa-apa ini bu. Ibu rasa panas sekarang bu, kata orang panas yang ekstrim, wah lebih ekstrim sana. Ibu pakai jilbab, pakai apa lagi semua sini, bu pakai kereto, ya kan pakai sendal. Sana bu, kita tak ada apa-apa lagi bu, budak dalam keadaan tanpa sana, tanpa tutup, tanpa jilbab, tanpa apa semua bu. Kita akan digiring ke padang mahsyar. Bukan dokat bu, jangan ibu bayangkan dokat dari Batu Lapan ini bu, dari Pasar Kompat dokat padang mahsyar. Jauh, dari Jalan Lingkas jauh juga.
Dari Mekah ke mana? Jauh. Ya kan? Di mana padang mahsyar itu? Tak tahu, hanya Allah yang tahu. Di mana tempat? Tapi masih jauh. Nanti Bu kita dibawa ke sana ke padang mahsyar. Kata Allah kepada Jibril, jangan biarkan hambaku berjalan kaki, wahai Jibril, ke padang mahsyar ini. Tak biasa dia dulu berjalan kaki waktu dunia. Sejak pertama aku ciptakan kata Allah, dalam hadis yang panjang Bu. Sejak pertama aku ciptakan kata Allah, ku beri dia kendaraan, perut ibunya. Setelah dia lahir, ku kasih dia kendaraan, gendongan ayahnya. Setelah dia dewasa, ku kasih kendaraan. Di laut kami angkat dengan bahtera, kapal, sampan, Bu. Kemudian di darat kami angkat dia dengan unta, dengan kuda. Hari ini Bu, dengan vario, dengan udah sini, dengan BCX, dengan mobil segala macam. Iya, pansanya, Pajero-nya, Nah, di saat mereka meninggal pun, mereka diantarkan ke perkuburan oleh saudara-saudara mereka di atas pundak. Dong ya Bu. Ah, mana pokoknya ibu dong? Ada orang meninggal di sini suruh berjalan sendiri ke kubur. Tidak kewajaran nih, Bu. Berjalan kali tak meninggal. Itulah kan. Kalau sampai nanti di pasar kompat orang yang meninggal disuruh berjalan sendiri ke kubur. Berlari loh, kalau berjalan lagi. Gini Bu dia kan. Nah, Bu tak ada kan. Oleh sebab itu Jibril, tak biasa hambaku itu berjalan kaki di dunia dulu. Jangan biarkan dia berjalan kaki. Maka Jibril bertanya, ya Allah, kalau begitu apa kendaraannya? Kendaraannya ya Jibril, kurban yang pernah mereka sembelih dulu di dunia. Bayangkan ini pula, kau taruh kurban bunia pula ke sana. Iya, jalan kaki kan Bu. Bagaimana melewati titan siratal mustaqim Bu? Nah, kalau tak ada kurban gitu. Ada Bu kurban madani. Janganlah saya kurban lagi. Tak menjadi. Itu kuncinya Bu. Kunci awal tol. Kuncinya. Itu tiket. Yang ada itu pertanyaan. Iya. Yang ada yang lain. Untuk masuk kemari tiketnya ada. Sholat ke tidak? Iya. Tak bisa. Tiketnya ada, itu tiket. Nah, Sholat lah dulu. salah. Itu tiket. Tapi Bu jangan, Tiket tak masuk awal. tak bisa lah. Tapi kenapa dia Ah, itu lain lah ceritanya. Itulah, berarti dia, itulah kesalahan tadi kan. Ah, kesalahan, itulah kesalahan pula. Jadi kan Ibu, tahu saya Ibu takut. Adanya punya kurban madani. Kurban madani itu waktu Rasulullah menyembelih kurban. Ya Allah, terimalah ini kurban Muhammad dan umat Muhammad. Aduh. Jadi siapa yang dapat madani itu? Kalau yang 5 hektar sawit awak, yang dapat kurban madani? Oh tidaklah. Ya kan? Kebun kelapa awak turun 3 ton, dapat kurban madani? Oh maaflah. Siapa yang dapat kurban? Di dunia ini gitu kan Bu? Siapa yang dapat madani itu? Ini di dunia pun kadang-kadang mau salah ya Bu, orang kaya dapat madani. Di dunia. Tapi kalau Allah perhitungannya tak ada salahnya. Perhitungan Allah tak ada salahnya Bu, tak mau kesasar. Tetap yang mendapat madani itu orang yang membutuhkan, yang memang tak mampu. Di dunia memang tak mampu. Ada ukuran kan? Ya kan? Ada kawan ke rumah kadapun, tak sulit. Tak berkuban pula kan begitu ya. Tapi kalau di rumah awak 5-6 kereta, kenapa tak berkuban kau tak mampu? Sekali turun sawit awak 2 ton. Sekali turun kelapa awak 3 ton. Pun mulai pisang, ya kan? Mulai pisang kebanyakan. Nah, tiap hari banyak orang ambil pisang. Kalau tak kurban tak mampu, tak laku. Sama Allah tak laku. Allah punya catatan di Lauhil Mahfuz, ada catatan Allah. Maka dikasih sama kita kitab nanti. Sebelah kanan dikasih kitab, sebelah kiri dikasih kitab. Kita membaca sendiri. Semua Bu, rekayat semua perjalanan hidup kita dituliskan dalam kitab. Perjalanan yang baik, pekerjaan yang baik, kita baca sendiri dan sebelah kanan kitab kita. Perjalanan yang buruk, kelakuan kita yang buruk, kita baca sendiri di sebelah kiri. Maka kita berikan 2 kitab, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kita masing-masing baca. Dan tak ada Bu, kita semua mengingat semua. Apa yang tertulis itu kita ingat.
Kok sekarang kita tak ingat Bu, gimana dosa kita lakukan, ya kan? Tapi ketika itu nanti kita ingat semua. Nah, ibu-ibu yang muliakan Allah, itulah kurban tadi, pengampunan dosa, kendaraan saat melewati titian siratal mustaqim. Yang ketiga akan menjadi tunggangan kita ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ini dah banyak kambing awak tapi tak berkurban, dijual saya tiap hari haji. Tiap hari haji menjual kambing kurban. Tapi kalau tanya udah berkurban belum? Mak, inilah bahaya. Ini bahaya kan? Ini bahaya tuan. Nah, ibu-ibu, bawa kurban kita dulu. Dan peternak kurban, pedagang kurban, jangan pula ambil kesempatan, Bang. Ini, Bu. Kadang-kadang pedagang kurban ini mengambil kesempatan di saat hari haji begini. Ini kan ibadah. Siapa yang melapangkan seseorang, siapa yang memudahkan seseorang terutama dalam ibadah, akan dimudahkan Allah dia. Tapi siapa yang menyulitkan seseorang terutama dalam ibadah, tunggu satu saat Allah akan memberikan kesulitan kepada dia. Di akhirat dia akan menyesal. Ya kan? Ini selalu Bu, pedagang-pedagang kurban, mohon maaf sama ibu, pemilik hewan kurban, ini kesempatan orang untuk panen raya menjelang hari raya ada. Yang biasanya misalnya kambing 2,5 juta menjadi 3,5 juta. Bu, yang biasanya misalnya lembu 14 juta menjadi 16 juta. Itu kan Bu mempersulit, mengambil kesempatan dalam kesempitan, mempersulit orang melaksanakan ibadah. Sudah tahu begitu pula sebelumnya sudah diambil. Iya, kadang-kadang begini, sebelumnya itu kalau diambil payah juga. Kemana Pak dia pokan nanti? Nah, iya kan? Iya itu. Kadang-kadang tak begitu. Orang tak pas hendak hari raya itu baru ngambil, ya kan? Jadi sebulan lagi begini udah mulailah mencari ini, ya kan? Mulailah mencari ini. Ah inilah bahayanya kadang-kadang ibu. Jadi ini memang harus disadari juga lah. Nah iya kan Bu, disadari juga. Ini kan namanya ibadah. Jadi jual aja kalau 14 biasanya 14 juga. Paling-paling minta tambah sedikit, upah mengangon, ya kan. Tapi tak mempersulit namanya. Ini udah 14 ini kan Bu lipat-lipat. Jangan 16, 17. Nah hati-hati. Ya kan. Takut kita Bu. Takut kita nanti Allah Subhanahu Wa Taala murka. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Ya kan, biasa-biasa saja lah. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nah ibu-ibu dalam menyambut hari raya Idul Adha ini, walaupun sekarang ingat-ingat kalau ada ini kan masih panjang ibu. Kok cepat kali membahas kurban, ya memang harus cepat. Kenapa? Supaya kesempatannya panjang. Mana tahu ibu-ibu dapat rezeki. Mana tahu ya kan Bu, ada rezeki ibu masih ada pikiran masih dua-dua, tidak. Tak dengan ini mungkin akan terpancing gitu. Udah hal itu bah. Boleh pakaian tak usah dulu, boleh omas tak usah dulu, boleh itu ini tak usah dulu, ya kan? Yang penting kita lepas makan, lepas biaya sekolah anak-anak, saya tahu santang kurban, ya kan Bu? Kadang-kadang Bu, ya ini kan menghayal loh, boleh itu nanti, boleh ini, ya kan? Kurban tak juga dilaksanakan. Nah inilah bahaya. Maka kita bahas hari ini mengingatkan kita untuk semangat berkurban itu agar lebih terbakar dia, ya kan, agar lebih terpanggil kita untuk melaksanakan. Betapa pentingnya kurban itu untuk kita. Itu makanya Rasulullah sangat benci terhadap orang yang sudah sanggup berkurban tapi tak hendak melaksanakannya. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bolehnya ibu berkurban mengurban orang lain. Nah ada juga Bu pertanyaan, ayah awak udah meninggal, om awak udah meninggal, awak udah berkurban, ya kan Bu? Rezeki awak ada, boleh kita kurbani? Boleh kan? Boleh. Udah meninggal pun boleh kurbani Bu. Boleh. Sama dengan dihajikan boleh. Tapi Ustaz dia tak mau wasiat, tak apa-apa. Tapi Ustaz dia boleh memakai kah, tak apa-apa. Ada pula ibu mengatakan kalau tak pakai kah tak boleh berkurban. Itu pendapat keliru. Keliru itu pendapat itu. Kurban dengan kikah itu Bu berbeda bab. Tak ada hubungan kurban dengan akikah.
Tak ada hubungan akikah. Tanggung jawab orang tua. Iya, satu. Tanggung jawab sendiri. Iya, akikah tuh dia hanya umur 7 hari sampai sebelum balik. Kalau memang mampu. Iya. Tapi kalau udah balik boleh akikah, boleh juga. Kurban sesudah balik. Tapi kalau anak-anak boleh kita kurban, anak kita wajib boleh juga. Tapi tak ada hubungannya sama sekali antara akikah dengan kurban. Jangan ibu nanti gagal tak akikah, tak kurban ibu. Oh ibu. Tak tahu dia tu. Ah, Kalau tahu dia tu tak bilang. Iya, ada juga pendapat begitu kan. Nah, jangan gara-gara tak akikah ibu, tak kurban. Ya kan? Di awal ada pas-pas untuk beli kambing. Aku belum akikah, aku dulu akikah aku. Jangan kurban dulu. Ini saatnya hari raya Adha. Nanti kalau ada duit lagi, tak apa-apa bakikah lagi awak. Namanya sedekah yang bakikah. Dia tu sedekah itu. Iya, sedekah lah. Sedekah. Lebih kuat lagi, Bu. Lebih kuat lagi sinyalnya. Sama-sama sunatan muakkadah. Kekah sunatan muakkadah. Sunat muakkad. Kurban sunatan muakkadah, sunat muakkad. Tapi sinyalnya lebih kuat lagi, Bu, kurban. Lebih kuat sinyalnya kurban daripada kekah. Nah, jadi boleh-boleh saja. Ibu hendak mengorbankan orang tua dah meninggal atau siapa saja yang dah meninggal atau keluarga ibu, boleh ibu kurbani. Ya kan? Boleh ibu kurbani. Walaupun dia dulu tak pernah berwasiat, tak ada masalah. Tapi ada juga pula orang udah meninggal anaknya diakikahinya. Sebenarnya tak apalah salah. Namanya sedekah ya kan? Tapi kok udah meninggal kok akikah udahlah. Tapi kok kurban lebih penting. Karena memang langsung ibu pengampunan dosa, jadi kendaraan kita, ya kan? Kalau akikah hanya rasa syukur orang tua saya ini, sebagai rasa syukur orang tua terhadap kelahiran putra putrinya. Alirkanlah darah untuknya. Kalau bisa pula, adlah kata Rasul sebelum itu, Bu. Cukur rambutnya udah umur 7 hari, timbang rambutnya tuh sebanyak itu emas, sedekahkan. Nah, tak ada buat orang kan? Apalah akikah ini jadi dipertentangkan. Setelah itu kata Rasulullah, kan begini, Bu. Jalurnya begini. Begitu anak pertama lahir, ajankan telinga kanannya, komatkan telinga kirinya. Buatlah ya setelah umur 7 hari, Bu. Cukur rambutnya, timbang sebanyak itu emas, sedekahkan. Kemudian alirkan darah untuknya, itulah maksudnya potong akikahnya. Potong kambing, ya kan? Kemudian buatlah nama-nama yang baik. Yang diperdebatkan selalu akikah. Tapi tak berani orang perdebatkan cukur rambut, timbang, emas, kasihkan. Itu hadis itu sejalan. Semua itu sunat, sunatan muakkadah. Tapi mesti emas sih. Iya, belah emas katanya sih kata Rasulullah. Tinggal diganti sekarang dengan buah-buahan. Ya kan tak apa-apa, ya kan? Namanya sedekah itu, Bu. Ganti sama buah-buahan, ya kan timbang buah namanya. Ya, tak apa-apa, sedekah. Bagus juga. Ya kan? Walaupun tak buat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau bisa marilah kita berkurban. Ibu-ibu yang boleh berkurban, kalau kira-kira mampu tahun ini laksanakan. Kalau tak mampu, berniat tahun muka, kumpul-kumpul memang. Tak sanggup tahun muka, tambah tahunnya lagi, tahun berikutnya. Tambah tahun berikutnya. Bisa juga. Bisa. Orang yang hidup pun bisa orang lain mengurbani, Bah. Walaupun orang lain, sedakwa awak, tetangga awak, anak awak, orang tua awak masih hidup. Ya kan? Boleh kurbaninya. Walaupun di Jakarta dia boleh kurbani. Ya kan? Nah, apalagi yang hidup. Bisa dikurbani, tak ada masalah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada juga mengatakan anak tak bisa mengurbani orang tua, Bang. Salah-salahan juga boleh. Orang tua tak bisa mengurbani anaknya. Nah, salah juga boleh. Siapa saya boleh, Bu? Kalau orang tua mampu kurban anak, anak mampu kurban orang tua. Siapa semua boleh? Iya, persulit.
Jangan dijawab lagi Bu ya kan. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua akan diberikan Allah